Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Kembali lagi dengan channel Mas Guru. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tips apa saja yang harus dilakukan untuk mendapatkan performa motor kita selalu optimal, terutama motor karburator ya sobat. Jadi di sini ada 3 langkah ya, ada 3 hal wajib yang harus diperhatikan supaya motor sobat itu bekerja secara optimal. Dan 3 hal ini harus kalau bisa dilaksanakan secara bersamaan ya, jadi seperti itu. Oke, langsung saja untuk yang pertama ya. Yang pertama ini dia, oli. Jadi yang pertama adalah oli. Nah, motor kita ini untuk mendapatkan performa yang optimal, akselerasi yang optimal, dan performa mesin yang tidak mengecewakan, oli harus secara periodik kita ganti. Nah, untuk penggantian oli itu biasanya antara 2000 sampai 3000 km tergantung pemakaian ya, itu harus diganti. Namun kalau sehari-hari itu pemakaiannya sangat jauh, misal sehari-hari itu pada jarak 50 km lebih ya per hari, itu sebaiknya 1500-an kilo udah diganti, jadi seperti itu. Nah, jadi yang pertama adalah oli, dan ini sobat tidak perlu untuk ke bengkel ya, karena ini nanti sekitar biaya 70 ribuan itu sudah optimal motornya. Bukan cuma oli aja, nah jadi ada hal lain yang harus diganti dan harus diperhatikan. Jadi ada 3. Jadi yang pertama adalah oli. Nah, kebetulan ini sudah saya ganti ya, gantinya pun sangat mudah, sobat tahu sendiri, tinggal cari lubang olinya. Nah, kalau Mega Pro di sini ya, kita buka, kemudian lubang pembuangannya kita buka, kita tampung, dan kita masukkan saja oli barunya. Dan sebaiknya sobat mengganti sendiri di rumah, jangan diganti di bengkel, karena kalau kita semprot dengan menggunakan kompresor itu sebenarnya bahaya ya sobat, karena angin yang keluar dari kompresor itu sedikit banyak itu mengandung uap air, jadi pasti akan ada yang masuk ke dalam mesin. Nah, lebih baik kita secara manual saja, kita buka kemudian kita tunggu sampai menetes, bisa kita goyang-goyang, jadi seperti itu. Ini kebetulan sudah saya ganti ya olinya, dan saya selalu melakukan ini 3 hal ini secara periodik untuk mendapatkan performa mesin yang maksimal. Oke, langsung saja kita lanjut ke langkah yang kedua. Oke sobat semuanya, ini langkah kedua yang harus dilakukan ya. Nah, kalau di sini sudah bisa dilihat apa yang kira-kira yang akan kita lakukan, yaitu yang langkah berikutnya adalah membersihkan karburator. Jadi ini tidak susah ya sebenarnya kalau sobat terbiasa melakukannya. Ini cukup 15 menit sampai 20 menit itu sudah selesai. Kita praktekkan. Langkah pertama adalah kita harus meng-off-kan keran ya, karena nanti kalau dicopot bisa keluar semua nih. Kemudian ini bisa dilepas sekarang atau nanti nggak apa-apa. Selang bensinnya ya, seperti ini, nanti aja nggak apa-apa. Kemudian kita copot karburator, kita kendurkan baut-baut yang mengait karburator dengan manifold, jadi seperti ini. Yang dicopot antara karbu dengan manifold ya, jangan manifold ke mesin. Kanan kiri kita copot bautnya. Oke, sekarang kita sebelahnya seperti ini kita copot. Jadi kalau meskipun motor laki-laki itu tidak perlu melepas tangki, bisa aja ya sobat ya, jangan sampai hilang bautnya, kita simpan. Kemudian setelah kita lepas seperti itu, nah kita lepas yang namanya ini sobat. Nah, filter udara ya, kita kendurkan. Ini kalau motor cowok ini sebenarnya lebih mudah ya, karena tidak perlu melepas stacking tapping. Oke, sekarang langkah berikutnya, ini sudah kendur, tinggal kita kendurkan ini kabel gas ya sobat. Nah, ini kita kendurkan juga, kita lepas. Oke, setelah itu kita lepas ini ya, kita putar tutup cap ya, bagian atas ini. Nah, kita putar aja sampai copot ya, seperti ini. Kalau sudah bisa diangkat, nah ini tinggal kita tarik ke belakang. Nah, ini kita copot, dan nah, sudah copot ya, tinggal kita bersihkan, kita copot baut-bautnya, dan kita bersihkan, kita sediakan wadah, kita sediakan sikat. Oke, kita lanjutkan.
kita lihat ya, tadi sudah saya tuang ke situ kotorannya, ada airnya juga. Nah, itu jadi ini yang menyebabkan performa motor tidak optimal ya, pasti ada berbet-berbetnya kadang karena ada air, itu airnya masih tersisa ya. Nah, oke, bisa dilihat ini airnya, itu air tuh warnanya agak coklatan campur dengan tanah. Sekarang kita bersihkan spuyer, lojet mancet ini. Nah, yang utama ini lojet mancet dan tempat bensin. Kemudian kalau yang lain-lain itu tambahan aja, yang penting yang utama ini ya kita bersihkan, kemudian kita pasang kembali. Nah, kalau mau di setel ulang ya nggak apa-apa setelah anginnya. Nah, sekarang kita bersihkan dulu. Oke sobat semuanya, jadi itu tadi dua langkah yang sudah kita kerjakan ya. Yang pertama ganti oli, yang kedua bersihkan karburator, dan kita sudah pasang kembali. Nah sekarang langkah terakhir penutupan yang wajib kita ganti sekarang ya, itu adalah ini dia busi ya sobat ya. Nah bisa dilihat di sini, nah di keterangan busi, nah, ini umur pakai normal 4000 km. Nah jadi ini maksimal ya, maksimal pakainya adalah 4000 km itu untuk performa optimal. Jadi kalau lebih dari 4000 itu sudah tidak optimal. Memang masih bisa nyala, cuma nah itu tadi pembakarannya kurang sempurna. Jadi diusahakan saat ganti oli, nah sekalian ganti businya karena ini tidak mahal, antara 10 sampai 15.000 aja ya. Nah, jadi itu. Ini kecil, jarang diperhatikan kalau tidak mati businya. Namun ini sangat berpengaruh dan lumayan drastis ya ke performa motor. Kalau tidak percaya nanti bisa dipraktekkan saja. Setelah lama tidak dipakai ya, coba ganti busi saja. Setelah lama dipakai ya maksudnya, coba ganti busi, nanti pasti tarikannya akan berbeda. Nah jadi seperti itu, dan menggantinya pun sangat mudah, kita tidak perlu ke bengkel ya, tinggal kita sediakan ganti busi seperti ini. Nah ingat di sini umur pakai maksimal ya, itu adalah 4000 km. Jadi saat kita mengganti oli tadi kan 2000 sampai 3000 sebaiknya. Nah saat 3000 misal atau 2000 ganti busi nggak masalah ya, atau setiap sekali ya, 2 kali ganti oli itu sekali ganti busi bisa. Nah 2000 kan, 2000 km ganti oli pertama, 2000 km ganti oli kedua, 4000 kita ganti busi. Jadi seperti itu. Oke sekarang kita ganti. Usahakan kalau ganti busi kondisi mesin itu harus dingin ya, karena nanti rumah businya bisa dol kalau saat panas ya. Kalau sudah dingin itu tinggal kita masukkan aja kunci businya, kemudian tinggal kita putar. Nah seperti itu, tinggal kita copot. Sangat mudah sekali, dan busi ini akan sangat cepat rusak ya kalau setelannya terlalu basah. Jadi itu 4000 itu adalah setelan normal ya, tapi jadi tidak selalu 4000, bisa kurang dari 4000 sudah ganti, kadang baru beberapa ratus kilo aja sudah mati. Nah kalau setelannya basah. Nah ini tadi hitam karena barusan kita bersihkan tadi ya, karburatornya sudah saya nyalakan, jadi setelannya belum pas, jadi warna businya hitam seperti ini. Nanti kita setel kembali, yang penting kita ganti dulu businya dengan busi yang baru. Mudah saja ya, tinggal kita copot seperti ini. Oke, ingat 4000 km ya pemakaian normalnya. Nah sekarang tinggal kita pasang saja. Hati-hati masangnya, jangan sampai dipaksa ya. Kalau berat berarti itu belum pas ya masuknya ke rumah busi. Jadi pastikan dia lancar masuknya supaya tidak dol nanti. Jadi kalau dipaksa dol nanti. Nah, setelah masuk seperti ini, kita tidak kuat lagi mutar, tinggal kita kencangkan dengan menggunakan kunci busi. Bisa saja seperti ini, pastikan kencang ya supaya tidak ada kebocoran di antara sela-sela businya. Jadi seperti itu. Oke, setelah itu kita tinggal masukkan saja seperti ini, dan motor bisa kita coba.
langsung nyala ya. Jadi seperti itu, beda busi baru dengan busi bekas itu beda. Di busi baru nyalanya lebih mudah. Oke, jadi itu tadi 3 langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan performa mesin yang optimal. Oke, buat semuanya jadi seperti tadi ya, 3 tips yang harus dilakukan secara berkala dan secara bersamaan untuk mendapatkan performa motor yang optimal. Yang pertama adalah ganti oli. Nah, ganti oli ini dilakukan antara 2000 sampai 3000 km ya untuk mendapatkan performa oli yang maksimal, karena semakin tua oli akan semakin kental sehingga gerak piston akan semakin berat. Kemudian langkah yang kedua adalah kita servis karburator, karena selama perjalanan 2000 sampai 3000 km tadi akan terjadi endapan di dalam karburator, entah itu dari tangki yang sudah berkarat atau bahan bakar yang kurang bagus kualitasnya. Pasti ada kotoran-kotoran yang mengendap di dalam sehingga suplai bahan bakar dari karburator menuju ruang bakar kurang maksimal. Kemudian yang ketiga adalah busi. Jadi busi ini adalah komponen terakhir yang berperan penting dalam pembakaran. Kalau busi tidak optimal, otomatis tarikan tidak akan bisa maksimal. Jadi seperti itu. Jadi ketiganya kalau bisa itu harus diganti dengan dilakukan secara periodik dan bersamaan. Karena busi tidak mahal ya, sekitar 10 sampai 15.000 sudah dapat. Kemudian oli juga tidak mahal, 50 sampai 60.000 sudah bagus, tinggal ganti sendiri gratis. Jadi seperti itu. Jadi kita cuma merogoh kocek sekitar 70.000 dan motor kita akan bekerja secara optimal. Mungkin cukup sekian video tips kali ini, 3 hal penting yang harus dilakukan bagi sobat yang memiliki motor karburator. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya ya untuk mengetahui video selanjutnya yang akan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jos Gandos.